PT PLN memastikan angka gangguan jaringan listrik di SUTT dan SUTET akibat permainan layangan menggunakan kawat di Kabupaten Garut mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini terjadi setelah pihak PLN melakukan kerjasama dengan komunitas layangan, aparat kepolisian, dan pemerintah Kabupaten Garut. Ratusan penggemar layang-layang berkumpul di lapang sepak bola Bebedahan, Kecamatan Cilawu, Garut. Mereka yang tergabung dalam komunitas layangan Kabupaten Garut ini akan mengikuti sosialisasi manfaat dan bahaya listrik yang dilaksanakan oleh PLN Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk atau ULTG Cirebon. Dalam kegiatan ini, para pemain layangan diajak untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir permainan layang-layang menggunakan kawat, karena dengan penggunaan kawat bisa merusak jaringan listrik di SUTT dan SUTET ketika kawat layangan tersebut mengenai jaringan listrik. Manajer PLN ULTG Cirebon Ahmad Susilo mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk meminimalisir adanya gangguan listrik akibat permainan layangan, karena sebelumnya gangguan jaringan listrik yang menyuplai wilayah Jawa dan Bali ini kerap terganggu akibat permainan layangan yang menggunakan kawat. Adanya kerjasama dengan komunitas ini, gangguan jaringan listrik mulai mengalami penurunan drastis. Berdasarkan catatan PLN, gangguan jaringan SUTT dan SUTET di Kabupaten Garut selama tahun 2020 mencapai 40 kejadian, sementara tahun 2021 turun hingga 66% atau hanya 19 kejadian. Bahkan dengan meningkatkan kerjasama ini, diharapkan gangguan listrik akibat permainan layangan kawat bisa zero atau nol gangguan. Manajer ULTG Cirebon Ahmad menerangkan, gangguan jaringan listrik SUTT dan SUTET akibat layangan kawat ini perlu dihilangkan karena akan mengganggu suplai listrik terhadap pelanggan. Jika jaringan terganggu, maka gardu induk akan mati. Dampaknya sebagian pelanggan di Pulau Jawa dan Bali listriknya tidak akan menerima aliran listrik. Jika listrik mati, maka perekonomian masyarakat juga akan terganggu karena banyak usaha terhenti. Sinergi kita dengan aparat kepolisian, dengan pelangi maupun dengan pemerintah daerah, alhamdulillah 2021 kemarin penurunan gangguan jaringan listrik khususnya di SUTT dan SUTET itu menurun cukup signifikan, kurang lebih 60% dari gangguan yang terjadi di tahun sebelumnya. 2020 kemarin kurang lebih sekitar 40-an kejadian selama 1 tahun ya. Kemudian tahun 2021 sudah turun cukup signifikan, kurang lebih sekitar 19 kejadian, dan kita harapkan nanti di 2022 itu bisa menjadi zero dengan mengintensifkan lagi sinergi kami dengan beberapa stakeholder yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan kita. Itu layangan penyebab gangguan. Tadi yang saya sampaikan itu gangguan SUTT maupun SUTET akibat layang-layang. Sementara itu, Ketua Komunitas Layangan Garut, Dani Hamdani, mengatakan selama ini tim relawan dari komunitas layangan terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan anggota komunitasnya agar tidak menggunakan kawat atau bandangan. Memang banyak hal yang sudah kami lakukan. Kenapa? Karena terus terang kami yang ada di lapangan dan tentunya kami pun yang sedikitnya mengetahui kendala-kendala apa. Tapi yang terpenting yaitu kita selalu memberikan edukasi dengan terbentuknya tim relawan, gitu kan. Seperti apa? Pada intinya selalu bermain tidak menghadapi ke jaringan SUTT ataupun SUTET. Yang kedua, selalu melakukan razia ataupun larangan ataupun mengingatkan kepada siapapun sejauh mata memandang ketika kita melihat bandangan mau kawat ataupun renteng, kita beritahukan bahayanya dan kita larang, kemudian kita ambil, kita razia agar tidak diterbangkan kembali seperti itu. Dani menjamin para pemain layangan yang masuk komunitasnya sudah tidak lagi menggunakan kawat saat bermain layangan. Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, Radar TV melaporkan.